Pria berkaos partai ini sering dihina karena bau kotoran sapi dan bajunya yang lusuh. Namun, semua orang terkejut saat melihat isi saldo bank dan tumpukan sertifikat tanah atas namanya. Siapa sangka, di balik kandang kayu yang nyaris roboh ini, tersimpan kekayaan puluhan miliar rupiah. Inilah kisah Pak Darmo, sang miliarder tersembunyi. Simak kisah lengkapnya dan klik subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Kabut tipis masih menyelimuti padang rumput di pinggiran desa pagi hari ini. Sosok pria tua nampak berjalan perlahan menembus dingin yang menusuk tulang. Pak Darmo, pria berusia 58 tahun itu, mulai membuka pintu kandang. Pakaiannya selalu sama setiap hari, sebuah kaos partai yang warnanya sudah pudar. Celana kain yang ia pakai penuh dengan noda tanah dan juga bekas jerami kering. Sepatu bot karet yang ia kenakan sudah menipis, saksi bisu ribuan langkah kaki. Di mata orang asing yang lewat, Pak Darmo hanyalah orang tua yang kurang mampu. Kulitnya yang menghitam karena terbakar matahari menunjukkan kerasnya pekerjaan. Tangannya yang kasar dan penuh urat menjadi bukti dedikasi selama puluhan tahun. Namun di balik tampilan yang lusuh itu, tersimpan sebuah rahasia yang besar. Pak Darmo memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan penuh dengan ketenangan. Ia tidak pernah merasa malu meskipun bau kotoran sapi menempel di seluruh badannya. Suara lenguhan sapi menyambut kedatangannya dengan penuh semangat di pagi itu. Sapi-sapi miliknya bukan sekadar hewan ternak, melainkan harta yang bernyawa. Pak Darmo mengelus punggung salah satu sapi besar dengan penuh rasa kasih sayang. Setiap pagi ia mulai menyabit rumput di pematang sawah yang luas di dekat situ. Ia lebih memilih melakukannya sendiri daripada harus menyuruh orang lain bekerja. Kerja fisik adalah cara saya bersyukur atas kesehatan ini, ucapnya dalam hati. Beberapa pemuda kota yang sedang berwisata seringkali melihatnya dengan remeh. Mereka menutup hidung saat berpapasan dengan Pak Darmo yang sedang memikul pakan. Pak Darmo hanya tersenyum tipis. Tidak sedikit pun merasa sakit hati atau marah. Baginya, kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia pakai saat ini. Dunia seringkali tertipu oleh kemasan luar yang terlihat sangat mengkilap saja. Pak Darmo lebih suka hidup dalam diam, tanpa perlu pengakuan dari orang lain itu. Kandang kayu miliknya memang terlihat sangat sederhana, dan bahkan hampir roboh. Namun di dalamnya terdapat sistem kebersihan yang sangat terjaga dengan baiknya. Kesehatan ternak adalah prioritas utama yang tidak pernah ia abaikan sedikit pun. Pak Darmo mulai membersihkan lantai kandang dengan menggunakan air selang besar. Otot lengannya yang kuat masih terlihat sangat kokoh di usianya yang hampir tua. Ia melakukan pekerjaan itu dengan sangat telaten, seolah sedang melakukan ibadah. Setelah kandang bersih, ia memberikan vitamin yang ia racik sendiri secara alami. Keahliannya dalam merawat sapi sudah dikenal luas oleh para peternak di daerah. Banyak orang yang belajar kepadanya, namun Pak Darmo tetap rendah hati selalu. Siang hari, ia biasanya beristirahat di bawah pohon beringin yang sangat rindang. Membuka bekal nasi kucing yang dibungkus daun pisang dengan lahapnya di sana. Baginya, nikmatnya makanan tidak tergantung pada kemewahan tempat makan tersebut. Seringkali ia terlihat duduk melamun sambil menatap hamparan sawah yang hijau. Ia merenungi perjalanan hidupnya yang dimulai dari nol sebagai buruh ngarit saja. Tetesan keringat di masa muda kini telah berubah menjadi aset yang luar biasa. Pak Darmo sangat jarang membeli pakaian baru atau barang-barang yang mewah itu. Ia memegang teguh prinsip hidup sederhana yang sudah ia jalani sejak kecil dulu. Uang yang ia hasilkan selalu diputarnya kembali untuk membeli lahan tanah baru. Tidak ada yang tahu bahwa hampir separuh tanah di desa ini adalah miliknya kini. Ia membeli lahan-lahan tidur yang tidak produktif dan mengubahnya jadi berguna. Investasi dalam diam adalah strategi utama Pak Darmo dalam membangun kekayaannya. Anak tunggalnya kini sedang menyelesaikan kuliah di sebuah kota yang sangat besar. Pak Darmo tidak pernah memamerkan kekayaannya kepada sang anak sejak kecil dulu. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang menghargai setiap tetes keringat. Di rumahnya yang sederhana, hanya ada sebuah televisi tua dan radio yang butut. Namun di dalam lemari besi yang tersembunyi, tersimpan banyak surat tanah asli. Sertifikat-sertifikat itu adalah bukti nyata bahwa ia adalah seorang miliarder. Suatu kali, seorang agen asuransi mencoba menawarkan jasa ke rumah Pak Darmo. Agen itu bicara dengan nada menggurui, menganggap Pak Darmo tak punya simpanan.
Pak Darmo hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk tanpa banyak bicara lagi. "Nanti kalau sudah punya uang, hubungi saya saja ya kek," ucap agen itu sombong. Pak Darmo hanya tertawa kecil melihat tingkah anak muda yang terlalu cepat menilai. Ia tidak butuh asuransi tambahan, karena asetnya sudah lebih dari cukup bagi semua. Rutinitas harian yang kasar itu membuatnya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Udara segar pedesaan menjadi obat alami bagi jiwa dan raganya setiap waktu itu. Pak Darmo merasa jauh lebih kaya daripada orang kota yang selalu dikejar waktu. Ia sangat mengenal karakter setiap sapi yang ia pelihara di dalam kandang kayunya. Mana yang sedang sakit atau mana yang sedang butuh perhatian lebih dari biasanya. Kedekatan emosional ini membuat ternaknya tumbuh dengan kualitas yang paling baik. Sore hari adalah waktu bagi Pak Darmo untuk memeriksa pembukuan secara mandiri. Ia menuliskan setiap pengeluaran dan pemasukan di dalam buku catatan yang kusam. Ketelitiannya dalam mengelola keuangan menjadi kunci sukses yang sangat penting. Meski catatannya manual, hitungan Pak Darmo tidak pernah meleset 1% pun. Ia paham betul pergerakan harga daging di pasar nasional maupun di pasar lokal. Insting bisnisnya sangat tajam, terasah oleh pengalaman lapangan selama bertahun. Banyak tengkulak besar yang berusaha untuk menipu Pak Darmo dengan harga murah. Namun mereka selalu gagal karena Pak Darmo punya data yang jauh lebih akurat lagi. Di balik kaos partai itu, tersimpan otak pengusaha yang sangat cerdas dan lihai. Ia juga sering memberikan bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi. Memberikan pinjaman tanpa bunga atau modal untuk mereka yang mau mulai bekerja. Bantuan itu diberikan secara diam-diam tanpa ingin ada orang lain yang tahu itu. Kebaikan hatinya membuat Pak Darmo sangat dihormati oleh warga asli desa tersebut. Meskipun mereka tahu ia sukses, mereka tidak tahu seberapa besar nilai kekayaannya. Pak Darmo berhasil menjadi orang kaya yang paling tidak terlihat di wilayah itu. Menjelang malam, Pak Darmo menutup pintu kandang dengan gembok besi yang kuat. Ia memastikan semua sapi sudah dalam keadaan tenang dan nyaman untuk istirahat. Lampu minyak kecil mulai dinyalakan, menerangi sudut-sudut kandang yang sangat gelap. Ia berjalan pulang menuju rumah kecilnya yang berada tidak jauh dari lokasi kandang. Istrinya sudah menunggu dengan hidangan singkong rebus dan kopi hitam yang nikmat. Kebahagiaan sederhana seperti inilah yang selalu ia syukuri dalam setiap doanya. Esok hari akan menjadi tantangan baru bagi Pak Darmo dalam menjalani hidup ini. Ia sudah siap untuk kembali bergelut dengan lumpur dan bau kotoran ternaknya itu. Baginya, inilah hidup yang sebenarnya, tanpa sandiwara dan tanpa kepalsuan dunia. Roda kehidupan terus berputar mengikuti irama alam yang sangat tenang di desa. Malam pun tiba membawa mimpi tentang masa depan yang jauh lebih cerah lagi kelak. Pak Darmo tertidur lelap setelah menyelesaikan seluruh tugas beratnya hari ini. Pagi ini Pak Darmo memulai jadwalnya dengan kedisiplinan yang sangat luar biasa. Sebelum jam 5 pagi, ia sudah berada di dalam kandang untuk mengecek ternak. Baginya, waktu adalah modal utama yang jauh lebih berharga daripada uang tunai. Ia mulai menyiapkan campuran pakan khusus yang terdiri dari konsentrat dan ampas. Semua bahan ia pilih sendiri untuk memastikan nutrisi sapi tetap terjaga optimal. Kualitas daging yang premium dihasilkan dari perhatian detail pada setiap pakan. Sambil mengaduk pakan, pikirannya melayang pada angka-angka transaksi kemarin. Meskipun terlihat santai, ia sedang memantau harga pasar melalui ponsel tuanya. Dunia digital ia gunakan secara cerdik untuk mengontrol jaringan bisnis ternak. Sapi-sapi limosin miliknya mulai makan dengan sangat lahap di dalam palungan itu. Pak Darmo tersenyum puas melihat pertumbuhan fisik ternaknya yang sangat pesat. Setiap kilogram berat badan sapi adalah investasi yang terus tumbuh setiap hari. Tak lama kemudian, sebuah truk pengangkut susu datang berhenti di depan gerbang. Pak Darmo dengan sigap membantu proses pemuatan jerigen susu ke atas bak truk. Ini adalah pendapatan harian yang memastikan arus kasnya tetap mengalir lancar. Susu dari kandang bapak selalu yang terbaik di wilayah ini, puji sang supir. Pak Darmo hanya mengangguk pelan tanpa ingin menyombongkan hasil kerja kerasnya. Ia percaya bahwa kualitas produk akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah truk pergi, ia kembali mengambil sabit dan berjalan ke arah lahan hijau. Lahan seluas 5 hektar di belakang kandang itu adalah milik pribadinya sendiri. Ia menanam rumput gajah berkualitas tinggi sebagai stok pakan mandiri sepanjang.
Gerakan tangannya saat menyabit sangatlah cepat dan juga sangatlah terampil. Otot-otot di lengannya yang menua tetap menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak butuh pusat kebugaran karena ladang adalah tempat ia melatih fisiknya. Di tengah kesibukannya, seorang warga datang untuk meminta bantuan air bersih. Sumur di desa sedang kering, sementara sumur bor di lahan Pak Darmo sangat deras. Tanpa ragu, ia mengizinkan warga untuk mengambil air sepuas hati mereka semua. Ia bahkan membangun pipa khusus agar warga tidak perlu masuk ke area kandang. Kedermawanan ini dilakukan tanpa pernah meminta imbalan uang sepeser pun juga. Pak Darmo percaya bahwa berbagi tidak akan pernah mengurangi harta yang ia punya. Miliarder tersembunyi ini tetap menikmati hidup dalam balutan kesederhanaan. Ia lebih suka memakai kaos pemberian daripada membeli merek mahal dari luar negeri. Gaya hidup hemat atau frugal living telah menjadi nafas hidupnya sejak puluhan. Siang hari, ia terlihat sedang memperbaiki pagar kandang yang sedikit goyang. Ia menggunakan palu dan paku tua yang ia simpan dengan rapi di dalam kotak kayu. Segala sesuatu yang bisa ia perbaiki sendiri tidak akan pernah ia bayar orang. "Kenapa tidak santai saja, Pak? Bapak kan sudah punya banyak uang," tanya tetangga. Pak Darmo hanya menjawab dengan tawa pendek, sambil terus memukul paku tersebut. Bagi Pak Darmo, istirahat yang sebenarnya adalah saat melihat semua tugas selesai. Ia sangat teliti dalam mencatat setiap liter bahan bakar yang ia gunakan harian. Efisiensi adalah kunci mengapa usahanya bisa bertahan di tengah krisis ekonomi. Pak Darmo adalah tipe manajer yang paham betul setiap detail biaya operasionalnya. Sore hari ia biasanya duduk di bangku bambu sambil menikmati secangkir kopi pahit. Ia mengamati matahari yang mulai terbenam di ufuk barat dengan perasaan damai. Ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan saldo ban yang paling tinggi sekalipun. Namun ketenangannya terusik saat sebuah mobil mewah masuk ke halaman kandang. Seorang pria berjas turun dengan gaya bicara yang sangat tinggi dan juga angkuh. Ia menawarkan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan kilat dalam sebulan. Pria itu menganggap Pak Darmo sebagai orang desa yang mudah untuk dikelabui. Pak Darmo hanya mendengarkan sambil terus menyeruput kopinya dengan sangat tenang. Ia sudah sering bertemu dengan penipu macam ini di dunia bisnis yang ia geluti. "Terima kasih, Nak. Tapi saya lebih suka uang yang datang dari keringat sendiri." Penolakan halus itu membuat sang pria berjas merasa tersinggung dan pergi cepat. Pak Darmo tahu bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang abadi di dunia. Rutinitas ini mungkin terlihat sangat membosankan bagi orang-orang kota besar. Namun bagi Pak Darmo, setiap hari adalah petualangan baru dalam mengelola aset. Ia sangat menikmati proses pertumbuhan dari setiap benih yang ia tanam di lahan. Menjelang malam, ia memeriksa kembali gerbang utama dan kunci-kunci gudang pakan. Keamanan adalah hal mutlak karena nilai aset di dalam kandang sangatlah besar. Ratusan ekor sapi itu jika diuangkan bisa membangun sebuah perumahan yang mewah. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya yang beralaskan ubin putih yang sangat bersih. Istrinya sedang menyiapkan makan malam berupa sayur lodeh dan ikan asin goreng. Suasana hangat kekeluargaan jauh lebih berharga daripada pesta di hotel mewah. Di meja makan, mereka berbincang tentang rencana wisuda sang anak bulan depan. Pak Darmo sudah menyiapkan kejutan besar yang belum diketahui oleh siapapun juga. Sebuah hadiah yang akan mengubah masa depan anaknya menjadi jauh lebih mandiri. Ia tidak ingin anaknya hanya sekadar menjadi pegawai di perusahaan orang lain. Pak Darmo ingin mewariskan mentalitas pengusaha yang tangguh kepada darah daging. Kekayaan hanyalah alat, namun karakter adalah warisan yang paling utama baginya. Selesai makan, Pak Darmo membuka laptop yang ia sembunyikan di dalam lemari tua. Di sana, ia memantau pergerakan saham perusahaan pangan yang ia beli sejak lama. Satu lagi rahasia terungkap, bahwa ia juga seorang investor saham yang cerdik. Ia membaca laporan tahunan dengan kacamata baca yang sudah sedikit tergores itu. Analisisnya sangat tajam, melebihi para sarjana ekonomi yang baru lulus kuliah. Pengalaman lapangan dikombinasikan dengan data membuat keputusannya sangat tepat. Pak Darmo tahu kapan harus menjual, dan kapan harus membeli aset baru lagi kini. Ia tidak pernah terbawa emosi saat melihat fluktuasi harga di pasar modal dunia. Kesabaran seorang peternak terbawa, hingga ke dalam strategi investasinya sehari. Jam menunjukkan pukul 9 malam, waktunya untuk mengistirahatkan raga ini. Ia mematikan lampu utama,
dan hanya menyisakan lampu kecil di sudut ruangan saja. Kegelapan malam membawa ketenangan yang sangat dalam bagi sang raja ternak itu. Ia berdoa dengan sangat khusyuk, berterima kasih atas segala nikmat hari ini. Kekayaan yang ia miliki tidak membuatnya lupa pada siapa yang memberi segalanya. Rendah hati tetap menjadi pakaian jiwanya yang paling indah dan paling nyaman. Esok pagi ia akan kembali menjadi Pak Darmo yang lusuh dan juga bau kotoran itu. Identitas aslinya tetap tersimpan rapat di balik jerami dan kayu kandang tua. Inilah cara ia melindungi diri dari sifat sombong yang bisa menghancurkan hidup. Roda kehidupan Pak Darmo terus berputar dalam ritme yang sangat teratur sekali. Bab kedua berakhir dengan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan esok hari. Keajaiban-keajaiban baru masih tersimpan rapat di balik penampilan yang menipu. Hari masih sangat gelap saat Pak Darmo memanaskan mesin truk tua miliknya itu. Truk ini adalah saksi bisu perjuangannya sejak pertama kali merintis usaha ini. Suara mesinnya yang kasar memecah kesunyian desa yang masih terlelap dengan pulas. Hari ini adalah jadwal rutin untuk pergi ke pasar hewan terbesar di provinsi ini. Pak Darmo mengenakan jaket kain yang sudah mulai koyak di bagian siku lengannya. Ia membawa beberapa ekor sapi unggulan yang sudah siap untuk dijual ke pedagang. Di pasar hewan, suasana sangat riuh dengan suara ternak dan teriakan pedagang. Banyak orang berlalu lalang dengan sepatu bot penuh lumpur dan debu yang tebal. Pak Darmo memarkir truknya di pojok pasar, tempat yang tidak terlalu mencolok. Beberapa tengkulak besar mulai mendekati truk Pak Darmo dengan gaya yang angkuh. Mereka mengira pria tua ini bisa ditekan harganya karena penampilannya yang desa. "Sapi ini saya tawar murah saja ya Pak. Kelihatannya kurang makan," ucap mereka. Pak Darmo hanya tersenyum tenang sambil mengelus leher sapinya yang sangat kekar. Ia tahu betul kualitas sapinya jauh di atas rata-rata ternak yang ada di sana. Tanpa banyak bicara, ia menunjukkan data kesehatan ternak dari ponsel pintarnya. Para tengkulak itu terdiam saat melihat catatan medis dan berat badan yang asli. Mereka baru sadar bahwa pria di depan mereka ini bukan peternak sembarangan saja. Pak Darmo memiliki standar kualitas yang setara dengan peternakan besar di luar. "Saya hanya menjual pada harga yang pantas. Silakan cari di tempat lain saja." Kalimatnya singkat namun penuh penekanan yang membuat lawan bicaranya bergetar. Keahlian negosiasi Pak Darmo adalah hasil dari pengalaman puluhan tahun di pasar. Tak lama kemudian, seorang pembeli dari restoran elit kota datang menghampiri. Ia mencari daging kualitas terbaik untuk menu spesial di hotel berbintang 5. Pak Darmo menyambutnya dengan sopan dan menjelaskan keunggulan pakan ternaknya. Transaksi besar pun terjadi dalam hitungan menit tanpa banyak perdebatan lagi. Pembeli itu membayar dengan harga tinggi karena tahu nilai dari sapi Pak Darmo. Pak Darmo menerima pembayaran melalui transfer instan ke rekening bank miliknya. Jika orang melihat saldo di layar ponselnya, mereka pasti akan sangat terkejut. Angka 0 yang berderet sangat panjang menunjukkan kekayaan yang sesungguhnya. Namun Pak Darmo segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celana yang kumal itu. Selesai berjualan, ia tidak langsung pulang melainkan berkeliling pasar dulu. Ia mengamati pergerakan harga dan kualitas ternak dari daerah-daerah yang lain. Informasi lapangan seperti ini jauh lebih berharga daripada berita di televisi. Ia sempat berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggiran pasar yang ramai. Memesan segelas kopi hitam dan sepotong pisang goreng sambil duduk di bangku. Di sana, ia mendengarkan keluh kesah para peternak kecil yang sedang kesulitan. "Harga pakan naik terus. Kami hampir tidak bisa makan," keluh seorang pemuda. Pak Darmo mendengarkan dengan empati dan mulai memberikan beberapa saran teknis. Ia mengajarkan cara membuat pakan alternatif yang murah namun tetap sangat bergizi. Pemuda itu tidak tahu bahwa ia sedang diajari oleh seorang ahli ternak kelas wahid. Pak Darmo memberikan ilmunya secara gratis, tanpa merasa takut akan tersaingi. Baginya, kesuksesan bersama jauh lebih indah daripada sukses sendirian di desa. Sebelum meninggalkan warung, Pak Darmo membayar semua kopi orang yang ada di sana. Ia melakukannya secara diam-diam melalui pemilik warung, agar tidak jadi tontonan. Kebaikan kecil ini adalah cara ia mensyukuri hasil penjualan sapinya hari ini. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke toko bangunan untuk membeli beberapa alat. Ia butuh bahan untuk memperluas area kandang karantina bagi sapi-sapi yang baru. Pemilik toko sudah sangat mengenal Pak Darmo sebagai pelanggan yang paling setia. "Kenapa tidak pakai jasa kontraktor saja Pak Darmo?"
Tanya pemilik toko itu. Pak Darmo hanya menjawab bahwa ia masih senang memegang palu dan juga gergaji. Baginya, membangun sendiri memberikan kepuasan batin yang tidak ada duanya saja. Truk tua itu kembali melaju melewati jalanan aspal yang berkelok di pegunungan. Pak Darmo menikmati pemandangan alam sambil sesekali bersiul mengikuti irama. Hidup baginya adalah tentang keseimbangan antara kerja keras dan rasa syukur. Sesampainya di rumah, ia melihat beberapa surat tertumpuk di atas meja kayu tua. Salah satunya adalah undangan dari Asosiasi Pengusaha Ternak Tingkat Nasional. Mereka ingin Pak Darmo menjadi pembicara kunci dalam seminar di Jakarta nanti. Pak Darmo menghela napas panjang. Ia sebenarnya kurang suka dengan acara formal. Ia lebih suka berada di kandang daripada berdiri di depan banyak orang penting. Namun ia merasa punya tanggung jawab untuk memajukan dunia peternakan di desa. Mungkin ini saatnya saya berbagi lebih luas, ucapnya pada sang istri tercinta. Istrinya mendukung penuh keputusan itu asalkan Pak Darmo tetap menjaga kesehatan. Mereka pun mulai menyiapkan pakaian yang sedikit lebih rapi untuk acara tersebut. Di tengah persiapan itu, Pak Darmo tetap tidak melupakan tugas-tugas di kandang. Ia tetap turun tangan langsung untuk memastikan kebersihan semua sudut area. Kedisiplinan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam bisnis ternak ini. Malam harinya, Pak Darmo mengecek saldo investasinya di perusahaan logistik. Ternyata saham yang ia beli beberapa tahun lalu telah memberikan dividen besar. Uang itu ia alokasikan kembali untuk membangun sumur bor baru bagi warga desa. Ia tidak pernah menggunakan keuntungan untuk kemewahan pribadi yang berlebihan. Bagi Pak Darmo, uang adalah alat untuk menciptakan kemanfaatan bagi sesama manusia. Filosofi hidup ini membuatnya selalu merasa cukup dan tidak pernah merasa kurang. Keesokan harinya, ia mulai melatih salah satu pekerjanya untuk mengelola administrasi. Ia ingin ada sistem yang berjalan meskipun suatu saat ia sedang tidak di tempat. Delegasi adalah langkah awal bagi Pak Darmo untuk memperbesar skala usahanya itu. Pekerja itu merasa sangat bangga bisa dipercaya oleh sosok seperti Pak Darmo. Ia melihat Pak Darmo sebagai sosok ayah sekaligus guru yang sangat bijaksana. Loyalitas karyawan dibangun melalui rasa hormat dan perlakuan yang sangat manusiawi. Di desa, Pak Darmo dikenal sebagai sosok yang sangat dingin namun sangat peduli. Ia tidak banyak bicara, tapi tindakannya selalu memberikan dampak yang nyata. Banyak anak muda yang terinspirasi untuk tetap tinggal dan membangun desa itu. Pak Darmo membuktikan bahwa menjadi kaya tidak harus pergi merantau ke kota besar. Dari tanah kelahiran sendiri, kemakmuran bisa dibangun dengan ketekunan yang murni. Sapi-sapi di kandang adalah saksi bisu kejayaan yang dibangun dari nol besar. Matahari kembali terbenam, menandakan berakhirnya satu hari yang sangat produktif. Pak Darmo duduk di teras, sambil menatap barisan kandang yang tertata sangat rapi. Ada rasa bangga yang menyelinap di hati melihat apa yang telah ia capai selama ini. Diplomasi di pasar hewan hari ini telah memperkuat posisi Pak Darmo di industri. Bab ketiga ditutup dengan langkah mantap menuju masa depan yang lebih bermakna. Sang Raja Ternak tetap rendah hati, meskipun dunia mulai melihat siapa dia asli. Pagi ini Pak Darmo harus pergi ke pusat kota untuk urusan perbankan yang penting. Ia mengenakan kemeja batik lawas yang warnanya sudah mulai pudar dimakan waktu. Dengan motor bebek tuanya, ia membelah jalanan aspal menuju gedung bank pusat. Penampilannya sangat kontras dengan gedung ban yang megah dan berlapis kaca itu. Sepatunya masih sedikit berdebu, sisa dari aktivitasnya di kandang tadi subuh. Ia berjalan masuk dengan tenang, tanpa merasa terintimidasi oleh kemewahan sana. Di pintu masuk, satpam penjaga melihatnya dengan tatapan yang penuh keraguan. Ia mengarahkan Pak Darmo ke barisan antrean paling belakang di sudut ruangan itu. Pak Darmo hanya mengangguk sopan dan mengikuti instruksi tanpa ada protes sedikit. "Ada yang bisa saya bantu, Kek?" tanya seorang teller muda dengan nada yang datar. Ia bahkan tidak menatap wajah Pak Darmo, karena sibuk merapikan tumpukan kertasnya. Pak Darmo menyodorkan buku tabungan yang sampulnya sudah mulai terlihat lusuh itu. Sang teller membuka buku tersebut, dan seketika jemarinya berhenti bergerak tiba. Matanya terbelalak melihat deretan angka saldo yang ada di dalam sistem komputer. Ia segera memeriksa ulang nomor rekening tersebut untuk memastikan tidak ada salah. "Mohon maaf Pak, boleh saya lihat kartu identitas Anda sekali lagi?" tanyanya ragu.
Suaranya yang tadi datar kini berubah menjadi sangat sopan dan sedikit gemetar. Pak Darmo memberikan KTP miliknya dengan senyuman tenang yang sangat bersahabat. Teller itu segera memanggil atasannya melalui telepon internal dengan suara lirih. Tak lama kemudian, seorang manajer cabang keluar dengan wajah yang sangat ramah. Ia langsung menghampiri Pak Darmo dan mengajaknya masuk ke dalam ruang VIP ban. Para nasabah lain yang berpakaian mewah menatap kejadian itu dengan rasa heran. Mereka tidak mengerti mengapa pria tua lusuh itu diperlakukan seperti tamu agung. Pak Darmo hanya berjalan santai mengikuti sang manajer masuk ruangan yang sejuk. Di dalam ruangan, ia disuguhi teh hangat dan berbagai macam camilan yang enak. Manajer ban meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan Pak Darmo. "Kami sangat menghargai nasabah prioritas seperti Bapak," ucap sang manajer itu. Pak Darmo hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak butuh perlakuan khusus. Ia datang hanya untuk memperbarui deposito yang sudah jatuh tempo bulan ini juga. Nilai deposito tersebut cukup untuk membeli beberapa gedung bertingkat di kota. Sang manajer terkesan dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh sosok Pak Darmo. Meskipun memiliki aset puluhan miliar, ia tidak tampak ingin memamerkan hartanya. Bagi Pak Darmo, uang di ban hanyalah angka yang harus dikelola dengan bijaksana. Selesai urusan ban, ia berjalan keluar dengan langkah yang tetap sangat rendah. Ia tidak langsung pulang, melainkan mampir ke sebuah toko buku di seberang jalan. Ia mencari literatur terbaru mengenai teknologi pengolahan limbah ternak modern. Di toko buku itu, ia kembali bertemu dengan orang-orang yang menilainya sebelah. Beberapa pengunjung menjauh karena bau khas pedesaan yang menempel di bajunya itu. Pak Darmo tetap fokus membaca halaman demi halaman buku yang ada di tangannya itu. Ia membeli 3 buah buku tebal, dan membayarnya dengan uang tunai yang sangat pas. Ilmu pengetahuan baginya adalah investasi yang jauh lebih mahal daripada emas. Ia ingin mengubah limbah kotoran sapinya menjadi energi biogas yang sangat murah. Dalam perjalanan pulang, motor bebeknya sempat mengalami pecah ban di jalan raya. Pak Darmo harus menuntun motornya cukup jauh untuk mencari tukang tambal ban itu. Keringat bercucuran di wajahnya, namun ia menjalaninya tanpa mengeluh sedikit pun. Seorang pengendara mobil mewah lewat dan mencibir melihat orang tua menuntun motor. Ia tidak tahu bahwa orang tua itu bisa saja membeli mobilnya dalam sekejap mata. Pak Darmo hanya menepi dan memberikan jalan bagi mobil tersebut untuk lewat dulu. Akhirnya ia menemukan bengkel kecil di pinggir jalan dan segera memperbaikinya. Sambil menunggu, ia mengobrol dengan sang tukang tambal ban tentang harga beras. Ia selalu bisa menempatkan diri dimanapun ia berada tanpa ada rasa canggung. Sesampainya di desa, ia langsung menuju kandang untuk melihat kondisi ternaknya. Bagi Pak Darmo, melihat sapi-sapinya sehat jauh lebih menenangkan daripada saldo. Ia kembali mengenakan bot karet dan mulai bekerja seperti jam-jam sebelumnya tadi. Rahasia di balik buku tabungan kusam itu tetap tersimpan rapat dari warga desa. Ia tidak ingin hubungan sosialnya terganggu hanya karena status kekayaannya itu. Ia lebih nyaman dikenal sebagai Pak Darmo tukang ngarit daripada Pak Darmo kaya. Malam harinya, ia duduk di meja makan kayu bersama istri dan anak tercintanya itu. Sang anak bercerita tentang impiannya untuk membangun klinik hewan gratis nanti. Pak Darmo mendengarkan dengan bangga sambil mengusap kepala anak laki-lakinya itu. "Cita-citamu mulia, Bapak akan bantu sekuat tenaga untuk mewujudkannya nanti." Ia tidak mengatakan akan membiayainya dengan uang bank, tapi dengan kerja keras. Ia ingin anaknya paham bahwa setiap mimpi besar butuh perjuangan yang juga besar. Di kamar, Pak Darmo membuka kembali buku catatan keuangannya yang sangat rahasia. Ia menghitung alokasi dana untuk proyek biogas yang baru saja ia pelajari di kota. Ia ingin desanya menjadi desa mandiri energi berkat limbah dari ternak-ternaknya. Keinginan untuk memberi manfaat bagi orang banyak selalu menjadi bahan bakarnya. Kekayaan yang ia simpan di bank pusat adalah jaminan untuk masa depan warga desa. Ia adalah pelindung ekonomi desa yang bergerak di balik layar tanpa suara sedikit. Keesokan harinya, ia mulai mengumpulkan beberapa pemuda desa yang tidak bekerja. Ia mengajak mereka untuk belajar mengelola lahan rumput dengan sistem yang baru. Ia ingin menciptakan lapangan kerja agar anak muda tidak perlu pergi meninggalkan. Pak Darmo memberikan gaji yang sangat layak bahkan di atas standar upah di kota. Para pemuda itu sangat bersemangat karena merasa dihargai oleh sosok Pak Darmo.
Perlahan, ekosistem ekonomi di desa itu mulai terbentuk dengan sangat kuat sekali. Beberapa pihak dari pemerintah daerah mulai mencium keberhasilan usaha Pak Darmo. Mereka datang berkunjung untuk melihat model peternakan yang ia kembangkan itu. Pak Darmo menyambut mereka dengan hidangan desa yang sangat sederhana dan nikmat. "Rahasia sukses Bapak apa?" tanya salah satu pejabat dengan penuh rasa penasaran. Pak Darmo menjawab dengan singkat, "Jangan pernah bergaya di atas uang pinjaman." Nasihat itu terasa sangat menohok bagi siapapun yang mendengarnya dengan saksama. Hidup dalam kesederhanaan adalah cara Pak Darmo menjaga kewarasan pikirannya itu. Ia tidak ingin diperbudak oleh barang mewah yang hanya akan menambah beban hidup. Buku tabungan kusam itu hanyalah alat, bukan tujuan utama dari semua kerja keras. Hari berlalu dengan cepat, membawa perubahan positif bagi seluruh warga di desa. Pak Darmo tetaplah pria tua dengan kaos partai pudar yang rajin menyabit rumput. Kekayaannya yang puluhan miliar tetap menjadi misteri yang tersimpan dengan baik. Bab keempat ini ditutup dengan pemandangan Pak Darmo yang sedang berdoa khusyuk. Ia bersyukur karena rahasianya masih terjaga, dan ia tetap bisa hidup dengan tenang. Dunia boleh memandangnya sebelah mata, namun ia tahu siapa dirinya yang asli. Seiring bertambahnya usia, Pak Darmo semakin mengerti arti penting sebuah lahan. Bagi beliau, tanah adalah satu-satunya harta yang tidak akan pernah bisa didevaluasi. Setiap ada keuntungan dari hasil ternak, ia selalu menyisihkannya untuk investasi. Ia mulai mencari lahan-lahan tidur di sekitar desa yang sudah tidak terurus lagi. Banyak warga yang menjual tanah mereka karena merasa lahan itu tidak produktif. Pak Darmo membelinya dengan harga yang sangat adil tanpa pernah menawar rendah. Investasi dalam diam ini ia lakukan tanpa banyak orang yang menyadari gerakannya. Satu persatu petak sawah dan perbukitan mulai beralih kepemilikan kepada dirinya. Ia memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan desa ini sebagai lumbung ternak. Tanah yang ia beli tidak dibiarkan begitu saja menjadi hutan belukar yang liar. Ia mempekerjakan warga sekitar untuk menanami lahan tersebut dengan pakan ternak. Lahan yang tadinya kering kerontang kini berubah menjadi hamparan hijau yang asri. Tanah ini adalah nafas kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Itulah prinsip yang selalu ia bisikan kepada keluarga saat makan malam bersama. Ia ingin memastikan bahwa anak cucunya nanti memiliki tempat untuk berpijak kuat. Suatu hari, seorang pengembang perumahan dari kota besar datang ke desa mereka. Mereka ingin membeli lahan perbukitan milik Pak Darmo untuk dibangun villa mewah. Tawaran harga yang diberikan sangat menggiurkan, bahkan berkali lipat dari harga. Pak Darmo menemui mereka di teras rumahnya yang hanya beralaskan semen kasar itu. Para pengembang itu datang dengan membawa koper penuh berkas dan janji manis. Mereka mengira pria tua ini akan langsung silau melihat angka nol yang banyak. Maaf, tanah itu bukan untuk dijual, tapi untuk dirawat bagi generasi depan. Penolakan Pak Darmo yang sangat tenang membuat para pengembang itu merasa heran. Mereka tidak menyangka ada orang desa yang berani menolak uang miliaran rupiah. Pengembang itu mencoba menaikkan tawaran mereka hingga 2 kali lipat lebih besar. Namun Pak Darmo tetap pada pendiriannya yang kokoh seperti batu karang di laut. Bagi beliau, keaslian alam desa jauh lebih berharga daripada tumpukan uang kertas. Keputusannya ini sempat dipertanyakan oleh beberapa orang yang merasa sangat iri. Mereka menganggap Pak Darmo bodoh karena membuang kesempatan emas untuk kaya. Mereka tidak tahu bahwa kekayaan Pak Darmo sudah jauh melampaui harga villa itu. Pak Darmo hanya tersenyum melihat tingkah laku orang-orang yang hanya haus harta. Ia terus fokus pada kegiatannya mengolah tanah dengan pupuk organik dari kandang. Ia ingin membuktikan bahwa pertanian dan peternakan bisa menjadi sangat modern. Ia mulai membangun sistem irigasi mandiri yang mengairi seluruh lahan miliknya. Air dialirkan dari mata gunung menggunakan teknologi gravitasi yang sangat efisien. Warga desa pun ikut merasakan manfaatnya karena air tersebut mengalir ke sawah. "Bapak itu seperti pahlawan tanpa tanda jasa bagi kami semua di desa ini," ucapnya. Seorang petani tua berterima kasih karena sawahnya kini tidak pernah kering lagi. Pak Darmo hanya menepuk bahu petani itu dan memintanya untuk terus giat bekerja. Strategi investasi Pak Darmo sangatlah cerdik dan tidak banyak yang memahami itu. Ia tidak membeli saham perusahaan yang ia tidak mengerti cara kerja bisnisnya. Ia lebih memilih investasi fisik yang bisa ia lihat,
sentuh, dan kelola sendiri. Di saku celananya, selalu ada catatan kecil tentang kondisi tanah yang ia miliki. Kapan waktu tanam, kapan waktu panen, dan berapa banyak pupuk yang dibutuhkan. Kedekatannya dengan tanah membuatnya seolah bisa bicara dengan alam semesta ini. Malam harinya, ia sering membaca peta wilayah desa dengan bantuan lampu senter. Ia menandai area mana yang harus dilindungi agar sumber mata air tetap terjaga. Visi ekologisnya jauh melampaui pemikiran para pejabat di kantor kabupaten sana. Pak Darmo sadar bahwa suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang sangat mahal. Oleh karena itu, ia membeli lahan di sekitar mata air untuk menjaga kelestarian. Ia tidak ingin mata air itu ditutup oleh tembok semen milik pengusaha dari kota. Anak Pak Darmo yang berada di kota mulai memahami mengapa ayahnya begitu gigih. Melalui telepon, Pak Darmo menjelaskan bahwa kekayaan sejati ada di atas tanah. Simpanlah uangmu dalam bentuk aset yang nyata, bukan sekadar angka di layar. Investasi dalam diam ini membuat posisi ekonomi Pak Darmo menjadi sangat dominan. Namun ia tidak pernah menggunakan kekuasaan itu untuk menindas orang yang lemah. Ia justru menjadi pelindung bagi para petani kecil dari jeratan hutang rentenir. Ia sering menebus sertifikat tanah milik warga yang digadaikan ke pihak ketiga. Warga tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk mengolah tanah itu kembali. Mereka bisa membayar Pak Darmo dengan hasil panen yang sangat terjangkau sekali. Cara ini membuat Pak Darmo dicintai sekaligus disegani oleh seluruh warga desa. Ia menciptakan sistem ekonomi kekeluargaan yang berlandaskan rasa saling percaya. Inilah bentuk investasi sosial yang nilainya tidak akan pernah bisa dihitung uang. Di sisi lain, Pak Darmo juga mulai merambah ke investasi properti di pusat kota. Ia membeli beberapa ruko tua yang lokasinya sangat strategis di pinggir jalan raya. Ruko-ruko itu ia sewakan kepada pedagang kecil dengan harga yang sangat murah. Ia ingin membantu ekonomi kerakyatan tumbuh bersamaan dengan usahanya di desa. Setiap bulan, uang sewa ruko mengalir masuk rekeningnya sebagai passive income. Kekayaan Pak Darmo kini sudah memiliki banyak sumber yang tidak pernah kering. Namun, gaya hidupnya tetap tidak berubah sedikit pun meskipun asetnya bertambah. Ia tetap makan dengan lauk seadanya dan mengendarai motor bebek yang sudah tua. Baginya, kemewahan adalah beban yang bisa mengaburkan pandangan hidup yang murni. Kadang ia terlihat sedang mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan miliknya itu. Orang yang tidak tahu akan mengira ia adalah kakek tua yang sedang kesulitan. Padahal, di balik kegiatan itu, ia sedang mengawasi batas-batas lahan miliknya. Kebahagiaan bagi Pak Darmo adalah saat melihat tanaman rumputnya tumbuh subur. Atau saat melihat warga desa bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka sendiri. Investasi dalam diam ini adalah bentuk pengabdiannya kepada tanah kelahiran ini. Ia tidak butuh pujian di koran atau penghargaan dari gubernur di ibu kota sana. Cukup dengan melihat desanya tetap hijau dan warganya sejahtera, ia sudah puas. Pak Darmo adalah tipe penguasa tanah yang rendah hati dan sangat bijaksana sekali. Menjelang tidurnya, ia selalu memikirkan rencana pengembangan lahan esok hari. Masih banyak lahan tidur yang harus ia bangunkan agar menjadi lahan yang produktif. Semangatnya tidak pernah pudar meskipun rambutnya sudah mulai memutih semua kini. Bab kelima ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya soal apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita mengelola dan menjaganya agar bermanfaat bagi semua. Investasi Pak Darmo adalah investasi hati yang tertanam kuat di dalam bumi pertiwi. Roda kehidupan terus berputar dan tanah tetap menjadi saksi bisu perjuangan ini. Pak Darmo tertidur dengan tenang di atas dipan kayu kesayangannya malam hari ini. Esok pagi, ia akan kembali menginjakan kakinya di atas tanah investasinya lagi. Malam harinya, ia sering membaca peta wilayah desa dengan bantuan lampu senter. Ia menandai area mana yang harus dilindungi agar sumber mata air tetap terjaga. Visi ekologisnya jauh melampaui pemikiran para pejabat di kantor kabupaten sana. Pak Darmo sadar bahwa suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang sangat mahal. Oleh karena itu, ia membeli lahan di sekitar mata air untuk menjaga kelestarian. Ia tidak ingin mata air itu ditutup oleh tembok semen milik pengusaha dari kota. Anak Pak Darmo yang berada di kota mulai memahami mengapa ayahnya begitu gigih. Melalui telepon, Pak Darmo menjelaskan bahwa kekayaan sejati ada di atas tanah. Simpanlah uangmu dalam bentuk aset yang nyata,
bukan sekadar angka di layar. Investasi dalam diam ini membuat posisi ekonomi Pak Darmo menjadi sangat dominan. Namun ia tidak pernah menggunakan kekuasaan itu untuk menindas orang yang lemah. Ia justru menjadi pelindung bagi para petani kecil dari jeratan hutang rentenir. Ia sering menebus sertifikat tanah milik warga yang digadaikan ke pihak ketiga. Warga tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk mengolah tanah itu kembali. Mereka bisa membayar Pak Darmo dengan hasil panen yang sangat terjangkau sekali. Cara ini membuat Pak Darmo dicintai sekaligus disegani oleh seluruh warga desa. Ia menciptakan sistem ekonomi kekeluargaan yang berlandaskan rasa saling percaya. Inilah bentuk investasi sosial yang nilainya tidak akan pernah bisa dihitung uang. Di sisi lain, Pak Darmo juga mulai merambah ke investasi properti di pusat kota. Ia membeli beberapa ruko tua yang lokasinya sangat strategis di pinggir jalan raya. Ruko-ruko itu ia sewakan kepada pedagang kecil dengan harga yang sangat murah. Ia ingin membantu ekonomi kerakyatan tumbuh bersamaan dengan usahanya di desa. Setiap bulan, uang sewa ruko mengalir masuk rekeningnya sebagai passive income. Kekayaan Pak Darmo kini sudah memiliki banyak sumber yang tidak pernah kering. Namun, gaya hidupnya tetap tidak berubah sedikitpun meskipun asetnya bertambah. Ia tetap makan dengan lauk seadanya dan mengendarai motor bebek yang sudah tua. Baginya, kemewahan adalah beban yang bisa mengaburkan pandangan hidup yang murni. Kadang ia terlihat sedang mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan miliknya itu. Orang yang tidak tahu akan mengira ia adalah kakek tua yang sedang kesulitan. Padahal, di balik kegiatan itu, ia sedang mengawasi batas-batas lahan miliknya. Kebahagiaan bagi Pak Darmo adalah saat melihat tanaman rumputnya tumbuh subur, atau saat melihat warga desa bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka sendiri. Investasi dalam diam ini adalah bentuk pengabdiannya kepada tanah kelahiran ini. Ia tidak butuh pujian di koran atau penghargaan dari gubernur di ibu kota sana. Cukup dengan melihat desanya tetap hijau dan warganya sejahtera, ia sudah puas. Pak Darmo adalah tipe penguasa tanah yang rendah hati dan sangat bijaksana sekali. Menjelang tidurnya, ia selalu memikirkan rencana pengembangan lahan esok hari. Masih banyak lahan tidur yang harus ia bangunkan agar menjadi lahan yang produktif. Semangatnya tidak pernah pudar meskipun rambutnya sudah mulai memutih semua kini. Bab kelima ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya soal apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita mengelola dan menjaganya agar bermanfaat bagi semua. Investasi Pak Darmo adalah investasi hati yang tertanam kuat di dalam bumi pertiwi. Roda kehidupan terus berputar dan tanah tetap menjadi saksi bisu perjuangan ini. Pak Darmo tertidur dengan tenang di atas dipan kayu kesayangannya malam hari ini. Esok pagi, ia akan kembali menginjakan kakinya di atas tanah investasinya lagi. Malam harinya, ia sering membaca peta wilayah desa dengan bantuan lampu senter. Ia menandai area mana yang harus dilindungi agar sumber mata air tetap terjaga. Visi ekologisnya jauh melampaui pemikiran para pejabat di kantor kabupaten sana. Pak Darmo sadar bahwa suatu saat nanti, air akan menjadi barang yang sangat mahal. Oleh karena itu, ia membeli lahan di sekitar mata air untuk menjaga kelestarian. Ia tidak ingin mata air itu ditutup oleh tembok semen milik pengusaha dari kota. Anak Pak Darmo yang berada di kota mulai memahami mengapa ayahnya begitu gigih. Melalui telepon, Pak Darmo menjelaskan bahwa kekayaan sejati ada di atas tanah. Simpanlah uangmu dalam bentuk aset yang nyata, bukan sekadar angka di layar. Investasi dalam diam ini membuat posisi ekonomi Pak Darmo menjadi sangat dominan. Namun ia tidak pernah menggunakan kekuasaan itu untuk menindas orang yang lemah. Ia justru menjadi pelindung bagi para petani kecil dari jeratan hutang rentenir. Ia sering menebus sertifikat tanah milik warga yang digadaikan ke pihak ketiga. Warga tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk mengolah tanah itu kembali. Mereka bisa membayar Pak Darmo dengan hasil panen yang sangat terjangkau sekali. Cara ini membuat Pak Darmo dicintai sekaligus disegani oleh seluruh warga desa. Ia menciptakan sistem ekonomi kekeluargaan yang berlandaskan rasa saling percaya. Inilah bentuk investasi sosial yang nilainya tidak akan pernah bisa dihitung uang. Di sisi lain, Pak Darmo juga mulai merambah ke investasi properti di pusat kota. Ia membeli beberapa ruko tua yang lokasinya sangat strategis di pinggir jalan raya. Ruko-ruko itu ia sewakan kepada pedagang kecil dengan harga yang sangat murah.
Ia ingin membantu ekonomi kerakyatan tumbuh bersamaan dengan usahanya di desa. Setiap bulan, uang sewa ruko mengalir masuk rekeningnya sebagai passive income. Kekayaan Pak Darmo kini sudah memiliki banyak sumber yang tidak pernah kering. Namun, gaya hidupnya tetap tidak berubah sedikit pun meskipun asetnya bertambah. Ia tetap makan dengan lauk seadanya dan mengendarai motor bebek yang sudah tua. Baginya, kemewahan adalah beban yang bisa mengaburkan pandangan hidup yang murni. Kadang ia terlihat sedang mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan miliknya itu. Orang yang tidak tahu akan mengira ia adalah kakek tua yang sedang kesulitan. Padahal, di balik kegiatan itu, ia sedang mengawasi batas-batas lahan miliknya. Kebahagiaan bagi Pak Darmo adalah saat melihat tanaman rumputnya tumbuh subur, atau saat melihat warga desa bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka sendiri. Investasi dalam diam ini adalah bentuk pengabdiannya kepada tanah kelahiran ini. Ia tidak butuh pujian di koran atau penghargaan dari gubernur di ibu kota sana. Cukup dengan melihat desanya tetap hijau dan warganya sejahtera, ia sudah puas. Pak Darmo adalah tipe penguasa tanah yang rendah hati dan sangat bijaksana sekali. Menjelang tidurnya, ia selalu memikirkan rencana pengembangan lahan esok hari. Masih banyak lahan tidur yang harus ia bangunkan agar menjadi lahan yang produktif. Semangatnya tidak pernah pudar meskipun rambutnya sudah mulai memutih semua kini. Bab kelima ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya soal apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita mengelola dan menjaganya agar bermanfaat bagi semua. Investasi Pak Darmo adalah investasi hati yang tertanam kuat di dalam bumi pertiwi. Roda kehidupan terus berputar dan tanah tetap menjadi saksi bisu perjuangan ini. Pak Darmo tertidur dengan tenang di atas dipan kayu kesayangannya malam hari ini. Esok pagi, ia akan kembali menginjakan kakinya di atas tanah investasinya lagi. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Suasana di rumah Pak Darmo nampak berbeda. Beberapa tenda sederhana sudah terpasang di halaman depan yang cukup luas itu. Acara lamaran Siti dan Doni akan dilangsungkan dengan adat desa yang sangat kental. Doni datang bersama kedua orang tuanya yang merupakan pengusaha kelas menengah. Mereka mengenakan pakaian yang sangat formal dan terlihat sedikit canggung di situ. Wangi parfum mahal mereka beradu dengan aroma rumput basah dari arah kandang sapi. Pak Darmo menyambut mereka dengan mengenakan kemeja batik yang terlihat rapi sekali. Meskipun kemeja itu sudah lama, beliau nampak sangat berwibawa dan penuh energi. Senyumnya yang tulus membuat suasana tegang menjadi sedikit lebih cair dan santai. Ayah Doni memulai pembicaraan dengan menceritakan silsilah keluarga mereka tadi. Ia sedikit memamerkan beberapa aset bisnis yang dimiliki keluarganya di pusat kota. Pak Darmo hanya mendengarkan dengan penuh rasa hormat, tanpa menyela sedikit pun. Saat tiba waktu untuk menyerahkan hantaran, Doni memberikan perhiasan yang mahal. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menghidupi Siti dengan kemewahan yang cukup. Doni masih belum tahu sepenuhnya siapa sebenarnya pria tua yang ada di depannya. Setelah prosesi lamaran inti selesai, Pak Darmo meminta izin untuk bicara sebentar. Beliau mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang nampak sangat tua dan juga kusam. Semua mata tertuju pada kotak tersebut dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Sebagai tanda restu dari Bapak untuk Siti, Bapak ingin memberikan sedikit bekal. Pak Darmo membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru tua. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas asli yang terlihat sangat penting sekali. Lembar pertama adalah sertifikat tanah seluas 2 hektar di pusat bisnis kota besar. Tanah itu berada tepat di samping mal terbesar yang harga per meternya sangat gila. Orang tua Doni terperangah melihat dokumen resmi dengan stempel kenegaraan itu. Tanah ini Bapak beli 20 tahun lalu saat harganya masih sangat murah saja. Pak Darmo menjelaskan dengan nada suara yang sangat datar seolah itu hal yang biasa. Doni hampir tidak percaya bahwa calon mertuanya memiliki aset sehebat itu di kota. Belum sempat mereka bernapas lega, Pak Darmo mengeluarkan lembaran kertas kedua. Itu adalah dokumen kepemilikan saham mayoritas di sebuah perusahaan pakan ternak. Perusahaan tersebut adalah pemasok utama bagi bisnis yang dijalankan ayah Doni. Ayah Doni seketika berdiri dari kursinya karena rasa terkejut yang luar biasa itu. Ia baru sadar bahwa orang yang selama ini menjadi rekan bisnis misteriusnya adalah beliau. Jadi, Bapak adalah pemilik PT Semesta Ternak yang sangat besar itu, tanya sang ayah.
Pak Darmo hanya mengangguk pelan sambil tetap mempertahankan senyum rendah hati. Beliau tidak bermaksud untuk pamer, namun ingin memberikan kepastian bagi anaknya. Identitas sebagai raja ternak yang kaya raya kini benar-benar terungkap ke publik. Doni merasa wajahnya panas, karena malu teringat sikap sombongnya beberapa waktu lalu. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia banggakan tidak ada apa-apanya dibanding Pak Darmo. Seluruh keluarga Doni kini menatap Pak Darmo dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Harta ini bukan untuk pamer, tapi untuk dikelola agar bermanfaat bagi banyak orang. Pak Darmo memberikan nasihat terakhir bagi pasangan muda yang akan segera menikah. Beliau ingin harta tersebut menjadi amanah yang membawa keberkahan bagi keluarga baru. Suasana lamaran yang tadinya biasa saja berubah menjadi sangat penuh dengan haru. Ibu Doni memeluk Siti dengan erat, merasa beruntung mendapatkan menantu keluarga ini. Mereka baru paham mengapa Siti tetap rendah hati meski ayahnya seorang miliarder. Setelah acara selesai, tamu undangan mulai membicarakan kejadian luar biasa tadi. Kisah tentang peternak sapi yang ternyata kaya raya mulai menyebar ke pelosok desa. Banyak warga yang tidak menyangka Pak Darmo menyimpan harta sebanyak itu di rumah. Namun bagi Pak Darmo, pengungkapan ini bukan berarti gaya hidupnya akan berubah. Besok pagi beliau akan tetap pergi ke kandang dengan kaos partai yang sudah pudar. Kekayaan baginya hanyalah angka di atas kertas. Namun kerja keras adalah jati diri. Ayah Doni mencoba menawarkan kerjasama bisnis yang lebih besar kepada Pak Darmo. Beliau menerima dengan syarat semua bisnis harus dijalankan dengan jujur dan bersih. Pesta kebenaran ini menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi ekonomi yang sangat kuat. Doni berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar banyak hal dari sang calon mertua. Ia tidak lagi mengejar pengakuan lewat benda mewah, melainkan lewat prestasi nyata. Transformasi karakter Doni adalah hadiah terbesar yang dirasakan oleh Pak Darmo. Malam harinya, Siti duduk di samping ayahnya di teras rumah yang sangat damai itu. "Terima kasih Bapak. Bapak sudah menjaga kami dengan sangat luar biasa selama ini." Pak Darmo hanya mengusap rambut anaknya dengan penuh rasa kasih sayang seorang ayah. "Bapak hanya ingin kalian tidak silau oleh dunia yang penuh dengan kepalsuan ini." Prinsip hidup Pak Darmo akan selalu menjadi kompas bagi Siti dalam menjalani hidup. Keluarga ini membuktikan bahwa kekayaan sejati letaknya ada di dalam hati manusia. Meskipun identitasnya sudah terungkap, Pak Darmo menolak pindah ke rumah yang mewah. Beliau merasa lebih tenang tinggal di rumah kayu yang berdekatan dengan sapi-sapinya. Suara alam pedesaan adalah musik yang paling indah bagi telinga pria tua tersebut. Esok harinya, Pak Darmo kembali ke rutinitas seperti biasa tanpa ada yang berubah. Beliau tetap menyapa warga dengan ramah dan membantu mereka yang butuh pertolongan. Pengungkapan harta tidak membuatnya menjadi sosok yang sombong atau sulit ditemui. Doni mulai sering datang ke desa untuk belajar teknik beternak langsung dari beliau. Ia melepaskan kemeja mahalnya dan mulai berani memegang sekop untuk bersihkan kandang. Pak Darmo sangat senang melihat perubahan positif yang ditunjukkan oleh calon menantu. Masyarakat desa pun semakin terinspirasi untuk bekerja lebih giat di lahan mereka. Mereka melihat contoh nyata bahwa kejayaan bisa diraih lewat ketekunan di kampung. Desa itu mulai bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru yang sangat produktif. Beberapa media lokal mulai berdatangan untuk mewawancarai sosok Pak Darmo yang unik. Namun beliau menolak dengan halus, karena tidak ingin menjadi pusat perhatian publik. Beliau lebih suka dikenal lewat hasil karyanya daripada lewat sorotan kamera televisi. Kejujuran dan kerendahan hati adalah dua pilar yang menopang kekuasaan Pak Darmo. Beliau telah membuktikan bahwa penampilan luar bukanlah ukuran dari sebuah sukses. Banyak orang belajar tentang arti kehidupan yang sesungguhnya dari sang raja ternak. Roda takdir telah membawa keluarga Pak Darmo pada posisi yang sangat terhormat. Siti dan Doni mulai merencanakan pernikahan yang sangat hikmat dan penuh makna. Restu dari seorang ayah miliarder yang bersahaja menjadi modal yang paling utama. Bab ketujuh ini ditutup dengan pemandangan Pak Darmo yang menatap bintang di langit. Ada rasa syukur yang sangat mendalam karena rahasianya telah membawa kebaikan bersama. Beliau merasa tugasnya sebagai orang tua sudah hampir selesai dengan sangat baik. Kebenaran telah terungkap. Namun integritas tetap dijunjung tinggi oleh Pak Darmo. Sang peternak sapi tetaplah pejuang sejati di balik jerami yang penuh dengan debu. Malam pun semakin larut, membawa kedamaian bagi jiwa yang tulus dalam pengabdian.
Kabar tentang kekayaan Pak Darmo yang terungkap tidak mengubah kebiasaan lamanya. Setiap Jumat pagi, beliau tetap terlihat di pasar desa membeli bahan makanan pokok. Beliau membeli beras, minyak, dan gula dalam jumlah yang sangat besar sekali. Banyak warga yang mengira bahan-bahan itu untuk stok kebutuhan pribadinya saja. Namun, di belakang rumahnya, Pak Darmo sudah menyiapkan puluhan paket sembako. Setiap paket diisi dengan kualitas terbaik, tanpa ada satupun merek yang murah. Ini amanah dari alam yang harus saya kembalikan pada yang membutuhkan, ucapnya. Pak Darmo tidak pernah menuliskan namanya di atas bungkus paket sembako tersebut. Beliau ingin bantuan itu murni tanpa ada embel-embel pujian dari warga sekitar. Beliau seringkali mengantar paket tersebut saat malam hari ketika desa sudah sepi. Dengan menggunakan motor bebek tuanya, ia menyelinap di antara gang-gang sempit, meletakkan bantuan di depan pintu rumah janda tua atau buruh tani yang sakit. Keesokan harinya, warga yang menerima bantuan merasa sangat kaget sekaligus haru. Mereka mengira ada malaikat yang turun di malam hari untuk menolong hidup mereka. Pak Darmo hanya tersenyum dari kejauhan saat melihat kebahagiaan para warga itu. Selain sembako, Pak Darmo juga memiliki program beasiswa rahasia bagi anak desa. Beliau membiayai sekolah anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu lagi. Pembayaran SPP dilakukan langsung ke sekolah, tanpa memberitahu sang penerima. Biarkan mereka fokus belajar tanpa perlu tahu siapa yang membayar sekolahnya. Itu adalah pesan yang selalu ia sampaikan kepada kepala sekolah yang ia titipi. Pak Darmo ingin membangun generasi masa depan yang kuat lewat jalur pendidikan. Suatu ketika, sebuah jembatan kayu yang menjadi urat nadi desa mengalami kerusakan. Pemerintah daerah belum juga memberikan dana perbaikan meski sudah lama diajukan. Pak Darmo langsung menghubungi toko bangunan dan mengirimkan bahan-bahan material. Dalam waktu singkat, jembatan baru yang kokoh dari beton berdiri dengan tegak. Warga bingung dari mana asal dana pembangunan jembatan yang sangat mahal itu. Mereka hanya melihat truk material masuk tanpa ada papan nama proyek di sana. Pak Darmo bahkan ikut turun tangan mencampur semen bersama warga yang membantu. Beliau bekerja seolah-olah hanya warga biasa yang ikut gotong royong sukarela. Identitas sebagai donatur tunggal, ia sembunyikan rapat di balik kerja kerasnya. Kalau tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu, bisik Pak Darmo. Filosofi keikhlasan ini sudah tertanam kuat di dalam sanubarinya sejak kecil dulu. Beliau tidak butuh prasasti dengan nama besar untuk mengenang jasa-jasanya itu. Kekayaan yang ia miliki justru membuatnya merasa memiliki tanggung jawab besar. Beliau seringkali menebus hutang warga desa yang terjebak bunga pinjaman ilegal. Para rentenir dibuat tidak berkutik karena hutang warga dilunasi secara tunai. Ketenangan warga desa kembali pulih berkat campur tangan dingin dari Pak Darmo. Desa yang tadinya penuh dengan kecemasan kini berubah menjadi lebih sejahtera. Sedekah tanpa nama ini adalah bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki ternaknya. Beliau juga membangun sebuah klinik kesehatan kecil di ujung desa secara gratis. Menyediakan obat-obatan dasar dan membayar perawat untuk berjaga setiap harinya. Warga yang sakit kini tidak perlu berjalan jauh ke kota untuk sekadar berobat. Di klinik itu pun, tidak ada foto Pak Darmo terpampang sebagai pendiri bangunan. Hanya ada tulisan, Klinik Harapan Desa, yang menyambut setiap pasien yang datang. Kerendahan hati Pak Darmo benar-benar melampaui logika orang-orang kaya di kota. Siti dan Doni yang melihat kedermawanan sang ayah merasa sangat bangga sekali. Doni belajar bahwa uang bisa membeli bangunan, tapi tidak bisa membeli berkah. Ia mulai ikut menyisihkan gajinya untuk membantu program sosial sang mertua itu. Pernah ada seorang pengusaha kota yang ingin mengekspos kegiatan sosial beliau. Pengusaha itu ingin membuat konten video untuk menaikkan citra perusahaan mereka. Pak Darmo menolak dengan sangat tegas dan meminta mereka segera pergi dari sana. Kebaikan bukan untuk konten. Kebaikan adalah urusan saya dengan Tuhan saja. Kalimat itu membuat sang pengusaha terdiam dan merasa sangat malu pada dirinya. Pak Darmo tetap teguh menjaga kemurnian niatnya dari polusi panggung duniawi. Bagi Pak Darmo, melihat anak-anak desa bisa sekolah adalah keuntungan yang asli. Melihat warga bisa berobat dengan layak adalah dividen yang paling manis sekali. Harta yang ia miliki telah berubah menjadi manfaat yang terus mengalir abadi. Di masa panen, beliau sering memberikan bonus besar kepada seluruh pekerjanya. Upah yang diberikan jauh di atas standar,
karena beliau menghargai setiap keringat. Hal ini membuat karyawannya sangat setia dan tidak pernah berpikir untuk pindah. Loyalitas pekerja adalah salah satu kunci mengapa bisnis ternaknya terus maju. Mereka menjaga sapi-sapi Pak Darmo seolah menjaga milik mereka sendiri di kandang. Ekosistem bisnis yang sehat dibangun lewat rasa kepedulian yang sangat tinggi. Di malam hari yang sunyi, Pak Darmo sering duduk di teras sambil merenung pelan. Beliau menghitung berapa banyak lagi yang bisa ia bantu di sisa usianya ini. Rasa lelah di tubuhnya hilang setiap kali teringat senyuman warga yang terbantu. Keajaiban sedekah justru membuat kekayaan Pak Darmo semakin bertambah berlipat. Sapi-sapinya selalu sehat dan harga pasar selalu menguntungkan bisnisnya itu. Seolah-olah alam semesta ikut menjaga harta milik orang yang sangat dermawan ini. Beliau juga membagikan bibit sapi kepada para pemuda yang ingin mulai beternak. Bibit itu diberikan cuma-cuma asalkan mereka mau merawatnya dengan sungguh-sungguh. Pak Darmo menciptakan lapangan kerja mandiri bagi generasi muda di desanya itu. Jangan jadi pengemis, jadilah pengusaha meskipun dimulai dari 1 ekor sapi. Nasihat itu membakar semangat para pemuda untuk tidak lagi merantau ke kota besar. Desa pun menjadi ramai dengan aktivitas ekonomi produktif yang terus berkembang. Kedermawanan Pak Darmo adalah kedermawanan yang memberdayakan rakyat secara nyata. Beliau tidak hanya memberi ikan, tapi juga memberikan kail dan cara memancing. Sistem ini membuat ekonomi desa menjadi sangat kuat dan tidak mudah untuk goyah. Suatu hari, seorang warga tanpa sengaja memergoki Pak Darmo sedang antar paket. Warga itu ingin berterima kasih sambil bersujud di kaki sang peternak sapi itu. Pak Darmo segera membantunya berdiri dan meminta warga itu tetap merahasiakannya. "Cukup doakan saya agar tetap istiqomah di jalan yang lurus ini saja ya nak." Momen haru itu semakin mempertebal rasa hormat warga kepada sosok sang peternak. Kebenaran tentang sedekah rahasia itu akhirnya tersimpan sebagai legenda desa. Bab ke-8 ini membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah saat kita memberi. Pak Darmo telah mencapai puncak kesuksesan yang bukan diukur dari harta benda, melainkan dari seberapa banyak hidup orang lain yang menjadi lebih baik karenanya. Roda kehidupan tetap berputar dan kebaikan tetap menjadi bahan bakar utamanya. Sang raja ternak tetap tidur dengan nyenyak di bawah atap rumah kayunya yang tua. Besok pagi, ia akan kembali menjadi peternak sederhana yang penuh dengan rahasia. Meskipun usianya hampir kepala 6, Pak Darmo tidak pernah berhenti belajar. Di sudut kandang kayunya yang sederhana, ia memasang sebuah alat pemantau suhu. Tidak ada yang menyangka bahwa kandang tradisional itu memiliki teknologi tinggi. Pak Darmo mulai menerapkan sistem pemantauan kesehatan ternak berbasis digital. Setiap telinga sapinya dipasangi sensor kecil yang terhubung ke ponsel pintarnya. Ia bisa mengetahui kondisi jantung dan nafsu makan sapi hanya lewat layar kaca. Teknologi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk efisiensi kerja, ucapnya tenang. Doni yang melihat sistem tersebut merasa sangat malu karena pernah meremehkan. Ia baru sadar bahwa calon mertuanya jauh lebih modern daripada pekerja kantoran. Pak Darmo juga membangun sistem pengolahan limbah menjadi energi biogas mandiri. Kotoran sapi yang tadinya berbau kini berubah menjadi api biru di dapur warga. Seluruh rumah di sekitar kandang kini bisa memasak tanpa perlu membeli gas lagi. Instalasi biogas itu ia bangun dengan biaya sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Ia mempekerjakan teknisi ahli untuk memastikan sistem keamanan gas tetap terjaga. Inovasi ini menjadikan desanya sebagai percontohan desa mandiri energi di daerah. Di dalam ponsel tuanya, Pak Darmo sering mengikuti webinar peternakan dunia. Ia belajar tentang genetika sapi unggul dari para profesor di luar negeri sana. Kemampuan bahasa Inggrisnya ia pelajari secara otodidak melalui kamus dan video. Pengetahuan itu ia praktekkan langsung pada persilangan bibit sapi miliknya. Hasilnya adalah jenis sapi baru yang tahan penyakit dan memiliki daging lembut. Banyak peneliti universitas datang ke desanya untuk mempelajari hasil karyanya. Pak Darmo menyambut para mahasiswa itu dengan tangan terbuka dan ilmu yang luas. Ia tidak pernah memungut biaya sepeser pun untuk setiap pengetahuan yang dibagi. Baginya, ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak akan pernah putus. Ia juga mulai menggunakan drone untuk memantau lahan rumputnya yang sangat luas. Drone itu ia terbangkan sendiri dari teras rumah sambil memegang remote control.
Pemandangan kakek tua mengoperasikan drone menjadi daya tarik unik bagi warga. Dengan alat ini, saya bisa melihat area mana yang butuh pengairan lebih cepat. Pak Darmo menunjukkan hasil rekaman udara kepada para pemuda yang ia bina itu. Teknologi membuat pekerjaan yang tadinya butuh waktu seharian jadi lebih singkat. Namun, meskipun sudah sangat modern, ia tetap menyukai cara-cara yang alami. Ia tetap menggunakan pupuk kompos hasil olahan sendiri untuk menyuburkan tanah. Keseimbangan antara teknologi dan alam adalah kunci sukses peternakan Pak Darmo. Doni yang kini rajin membantu mulai diajarkan cara membaca data statistik sapi. Ia belajar bahwa setiap pergerakan angka di layar memiliki arti bagi keuntungan. Pak Darmo ingin Doni memiliki kemampuan analisis data yang kuat dalam berbisnis. Jangan hanya melihat angka, tapi rasakan juga denyut nadi ternakmu, pesannya. Teknologi hanyalah alat bantu, namun insting seorang peternak tetap yang utama. Nasihat itu selalu diingat oleh Doni saat ia mulai mengelola cabang bisnis baru. Suatu hari, seorang investor dari luar negeri datang menawarkan kerja sama besar. Mereka ingin membeli lisensi teknologi pengelolaan limbah milik Pak Darmo itu. Angka yang ditawarkan sangat fantastis, cukup untuk pensiun mewah di luar negeri. Pak Darmo menolak tawaran itu dengan alasan yang sangat sederhana namun mulia. Ia ingin teknologi ini tetap gratis dan bisa digunakan oleh seluruh petani desa. Saya tidak ingin teknologi ini jadi barang mahal bagi rakyat kecil, tegasnya. Sikap idealis ini membuat sang investor terheran-heran namun juga merasa kagum. Mereka baru pertama kali bertemu dengan pengusaha yang tidak mengejar uang semata. Pak Darmo tetap teguh pada visinya untuk menyejahterakan masyarakat desa mereka. Ia mulai membangun sebuah laboratorium kecil di samping gudang pakan ternaknya. Di sana, ia melakukan berbagai eksperimen nutrisi pakan dari bahan limbah organik. Ia menemukan bahwa kulit coklat dan ampas tahu bisa menjadi pakan yang hebat. Penemuan ini langsung ia bagikan kepada komunitas peternak di seluruh provinsi. Biaya pakan ternak di daerah itu pun turun drastis berkat inovasi Pak Darmo ini. Kekayaannya justru bertambah karena efisiensi yang ia ciptakan di kandang sendiri. Pak Darmo juga memasang panel surya di atas atap kandang sapi yang sangat luas. Kebutuhan listrik untuk mesin perah dan pompa air kini disuplai oleh matahari. Tagihan listriknya menjadi nol, sementara produktivitasnya terus meningkat naik. Alam sudah menyediakan segalanya, kita hanya perlu otak untuk mengolahnya. Kalimat itu sering ia sampaikan saat memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Pak Darmo menjadi sosok idola baru bagi generasi muda yang ingin jadi pengusaha. Meskipun sudah sangat sukses, ia tetap tidur di atas kasur kapuk yang sederhana. Ia merasa lebih nyaman dengan barang-barang lama yang memiliki banyak kenangan. Teknologi di kandang tidak mengubah kesederhanaan di dalam rumah pribadinya itu. Ia sering terlihat mengutak-atik mesin traktor tua agar lebih hemat bahan bakar. Kreativitasnya tidak pernah berhenti mengalir meskipun usianya sudah hampir tua. Pak Darmo adalah tipe orang yang selalu gelisah jika tidak menciptakan sesuatu. Keberhasilan sistem biogasnya kini mulai diadopsi oleh desa-desa tetangga juga. Pak Darmo mengirimkan tim pekerjanya untuk membantu pemasangan alat di sana. Ia ingin dampak positif dari usahanya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. Siti merasa sangat bangga melihat ayahnya menjadi pelopor kemajuan di desanya. Ia membantu mengelola pemasaran produk ternak melalui platform toko daring itu. Kini daging sapi Pak Darmo bisa dipesan langsung oleh konsumen di kota besar. Sistem pengiriman yang rapi memastikan kualitas daging tetap segar sampai tujuan. Pak Darmo menggunakan kemasan ramah lingkungan yang ia kembangkan di laboratorium. Bisnisnya kini menjadi bisnis hijau yang sangat dihargai oleh para aktivis alam. Setiap malam, Pak Darmo mengecek server data ternaknya melalui laptop lamanya. Ia memastikan semua sistem berjalan normal sebelum ia memejamkan mata untuk tidur. Tanggung jawab besar ini ia jalankan dengan penuh rasa disiplin dan kegembiraan. Teknologi telah memberikan sayap bagi usaha peternakan tradisional Pak Darmo. Namun ia tetaplah pria yang sama, yang suka menyabit rumput di pagi hari tadi. Ia membuktikan bahwa menjadi modern tidak harus kehilangan jati diri yang asli. Di balik kandang kayu itu, masa depan peternakan Indonesia sedang dibangun kuat. Sapi-sapi yang sehat dan energi yang bersih menjadi bukti nyata sebuah sukses. Pak Darmo telah melampaui batas-batas yang dipikirkan oleh orang-orang di kota.